Hai semuanya, jadi ini video pertama aku dan di video pertama ini aku bakal sharing ke kalian semua tentang my acne story yang alhamdulillah banget bisa sembuh sampai dengan saat ini. Jadi aku baru berani banget untuk sharing ke kalian semua karena aku ngerasa memang kondisi kulitku saat ini memang alhamdulillah udah normal. Jadi aku berharap di video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian yang sama-sama lagi pejuang acne, dan dapat memotivasi kalian juga karena aku memang ngerasa banget yang namanya jerawatan pada tahun 2018 dan 2019 itu adalah fase-fase terberat aku dalam hidup. Aku sendiri ngalamin banget yang namanya jerawatan full satu muka. Oke, jadi di sini tuh sebenarnya aku punya tipikal wajah yang berminyak dan juga acne prone. Dan awal aku tumbuh jerawat itu sebenarnya kelas 3 SMA di semester awal. Tapi jerawat yang muncul pada saat itu tuh cuman kayak 1 atau 2 jerawat di daerah pipi atau di daerah jidat doang. Dan jerawat yang muncul pada saat itu pun nggak ninggalin bekas yang lama. Padahal waktu itu aku belum kenal sama sekali yang namanya produk skincare dan cuma pakai sabun cuci muka, yaitu sabun cuci muka dari Acnes. Nah, pas aku mau lulus SMA, mau menjelang UN tuh, aku punya kakak kelas yang kebetulan memang deketan rumahnya. Karena memang dia kebetulan udah kerja, kayak udah jarang banget ketemu sama dia. Terus pas aku sekalinya main lagi sama dia, aku kayak yang kaget dan penasaran gitu sama dia karena tadinya muka dia itu tipikal muka yang berjerawat. Pas ketemu sama dia, muka dia kayak yang bersih dan cerah gitu. Aku langsung nanya sama dia karena penasaran, lu pakai produk apa kok bisa kayak gitu mukanya? Terus akhirnya dia ngasih tahu aku pakai salah satu skincare dokter kecantikan. Karena aku penasaran dan juga pengen muka aku kayak dia, cerah bersih gitu kan. Akhirnya aku ikut sama dia pas dia mau konsul bulanan lagi. Nah, di situ ternyata aku datang ke salah satu skincare kecantikan, yaitu NMO Skincare di daerah Kebayoran Baru. Pas pertama kali aku datang ke sana itu, aku difoto, terus aku ngisi biodata seperti biasa. Nah, terus aku konsul dapat salah satu dokter cewek bareng sama dia juga. Nah, di situ aku diracikin salah satu resep buat dipakai secara rutin dan akhirnya aku pakai pas di rumah. Kira-kira semingguan pas aku pakai si produk dari NMO itu benar-benar nunjukin progres yang bagus juga di kulit aku. Aku ngerasanya kayaknya aku cocok deh nih pakai si produk ini dan aku seneng banget karena muka aku jadi cerah banget juga. Terus juga selain itu harganya juga lumayan termasuk terjangkau ya. Waktu itu aku di NMO Skincare itu habisnya 225 ribuan deh kalau nggak salah, aku lupa. Dan itu masih termasuk terjangkau lah ya buat anak-anak sekolah yang kalau misalnya kalian mau nabung selama sebulan buat ngumpulin uang jajan tuh masih bisa. Karena memang aku juga jujur buat kemarin konsul pun aku selalu pakai uang jajan aku sendiri. Pas aku pakai si produk NMO itu, ada beberapa teman aku pun yang bilang di sekolahan bilang kayak, lu pakai pensil alis ya? Aku bilang, kok pakai pensil alis? Iya, alis lu jadi kerang banget. Dari situ aku kayak mikir kayaknya alis aku jadi kerang banget karena wajah aku yang tadinya kusam jadi cerah. Nah, di situ aku kayak seneng banget. Jadi aku rutin buat pakai si produk si NMO Skincare ini sampai aku lulus sekolah dan juga aku kerja. Nah, pas aku kerja kira-kira bulan, berarti aku pakai si produk itu udah menjalan 6-8 bulanan ke atas ya pakai si NMO Skincare itu. Tiba-tiba kayak yang muncul beberapa jerawat di muka aku bingung dong. Padahal waktu itu aku masih rutin banget yang namanya pakai si produk NMO Skincare itu, kok bisa tumbuh jerawat, kenapa ya? Akhirnya aku mutusin buat balik konsul lagi ke dokter si NMO ya. Tapi memang pada saat aku konsul waktu kemarin jerawatan itu aku beda dapat dokternya karena dokter yang biasa aku konsul itu dia udah dipindah cabang NMO yang lain. Akhirnya ya udah aku konsul sama dokter yang lain karena kan memang ada riwayat perjalanan kita berobat di situ, jadinya aku ngerasa pasti dokternya juga tahu dan paham. Akhirnya aku diracikin lagi resep sama dia, dinaikin dosisnya. Aku juga mikirnya pasti sembuh karena kan dosis aku dinaikin pasti jadi muka aku nggak jerawatan kan. Tapi ternyata pas aku pakai 2 mingguan dari si produk si NMO itu, pas dinaikin dosisnya, muka aku tuh jadi malah kayak makin merah banget, merahnya lebih dari udang gitu. Terus juga jerawatnya malah makin banyak, beruntusannya makin gede-gede juga dan ngerasa banget perih di situ. Aku bingung juga dong, padahal masih rutin terus dosisnya udah dinaikin kok malah makin parah, kenapa ya? Sampai teman kantorku yang tadinya dia pada nanya aku pakai produk skincare apa,
jadi pada kayak nanya lagi, kok mukanya sekarang jadi jerawatan. Itu makin buat diri aku jadi kayak insecure gitu loh, kayak ngerasa baru pertama kali jerawatan kok langsung kayak parah gitu. Nah di situ aku balik lagi putusin buat ke dokter si NMW Skincare, dan aku dapat lagi dokter yang beda karena memang jadwalnya kan nggak pernah sama, karena aku juga kan sempatnya waktu aku pas pulang kerja. Pas aku datang ke sana aku dapat dokter, salah satu dokternya cowok. Nah pas dia udah lihat kondisi muka aku dan lihat buku riwayat aku itu, tiba-tiba dia nurunin dosis aku, dosis dari si skincare-nya itu. Aku bingung kok aku bisa diturunin ya, padahal kondisi muka aku tuh pada saat itu tuh bener-bener parah banget, yang jerawatan dan merah banget kan. Ya udahlah, aku percaya aja karena kan aku ngerasa dia juga dokter pasti lebih paham dong. Nah pas sampai rumah aku pakai, muka aku memang nggak merah. Pas pakai si produk dari si dokter yang cowok ini, muka aku nggak merah, tapi jerawatnya malah makin banyak. Nggak tahu kenapa malah muncul jerawat-jerawat baru yang lainnya. Situ aku bener-bener bingung, padahal teman aku yang pakai si NMW itu masih cocok-cocok aja. Kenapa di kulit aku bisa kayak gini? Aku bener-bener kayak kepikiran sendiri kan. Akhirnya karena aku juga malu kan, mana aku lagi kerja juga, di situ aku bener-bener udah nggak make upan sama sekali. Karena kan tadinya aku juga nggak make upan karena muka aku cerah-cerah aja bagus, jadinya cuma pakai kayak lipstick atau lip balm pun bagus, maksud aku cerah. Tapi pas jerawatan ini bener-bener parah banget, aku nggak make up, muka aku jadi kusam, merah, jerawatan itu bikin kita malu banget. Sampai aku kemana-mana pun setiap kerja tuh selalu pakai masker, ke ruangan manapun selalu pakai masker. Nah terus aku browsing dia tuh cari-cari skincare yang lain karena aku bener-bener pengen sembuh juga kan. Nah di situ aku tanya juga sama teman-teman aku yang mukanya pada bersih-bersih. Nah terus mereka ada yang saranin aku buat pakai si Natasha Skincare. Nah aku penasaran, akhirnya aku coba deh tuh produk si Natasha Skincare, dan aku pakai si Natasha Skincare itu pun kalau nggak salah 2 mingguan stop dari si NMW deh, karena memang aku waktu itu nungguin gajian ya, jujur karena memang buat pindah-pindah skincare juga aku kan takut harganya kayak mahal gitu. Jadinya aku pas aku udah gajian aku langsung buat ke si Natasha Skincare itu deh tuh. Nah di sana aku konsul sama salah satu dokternya dan dapet krim malam dan juga obat minum. Dan di Natasha ini karena memang aku jerawatan parah kali, aku jadi dapat obat minum, dan itu kalau nggak salah totalnya itu 900 ribuan. Dan menurut aku itu 2 kali lipat dari si NMW Skincare harganya. Dan di minggu-minggu awal pas aku pakai produk Natasha itu memang jerawat aku semuanya pada kayak kering gitu, tapi malah bener-bener kering banget. Aku ngerasain kayaknya sih dari obat minumnya itu sampai kayak yang kuku aku pun kayak orang yang kering banget, kayak orang jarang minum, sampai mulut pun kayak apa ya, ngelepet gitu loh, kayak kering banget. Apalagi di ruangan ber-AC jadi makin parah kering si dari wajah dan juga kulit aku. Pas aku minum obat si Natasha itu jerawat aku kering, tapi muka aku juga merah banget. Padahal walaupun aku nggak kena cahaya matahari dan kayak aku tetap dalam ruangan, muka aku tetap merah banget. Sampai teman kantor aku pun ada yang nanya, kenapa mukanya merah banget kayak udang, dia bilang gitu. Itu makin ngebuat diri aku tuh jadi kayak bener-bener ngedown banget. Aku nggak tahu, sampai bener-bener kayak sedih banget. Aku juga ngerasa sih pas aku pakai si Natasha itu memang muka jerawatku kering, tapi bener-bener mukaku tuh merah banget dan panas banget ngerasanya. Aku ngerasa kayak nggak kuat. Akhirnya aku cuman sampai 2 minggu doang aku stop dari si pemakaian Natasha Skincare itu. Nah di situ pas aku stop, aku bener-bener kayak coba aku berhenti dulu buat netralin muka, karena aku sempat browsing buat netralin muka semingguan kan katanya, biar apa ya, kayak nggak kaget gitu, biar nggak rusak muka. Yaudah aku ikutin deh tuh sambil aku browsing dan ngumpulin uang lagi. Nah aku dapat rekomendasi deh tuh dari teman aku juga, dan juga mamaku bilang karena teman-temannya katanya banyak yang pakai si produk skincare ini. Nah yaitu Eva Mulia, pasti kalian juga tahu kan, dia memang kayak banyak banget yang pakai dan cocok. Aku mutusin buat ke Eva Mulia siang-siang waktu itu, kalau nggak salah hari Sabtuan aku ke Eva Mulia. Aku lupa sih pas aku datang ke sana itu ternyata nggak ada konsul dokter di sana, lagi ada cuman buat jadwal kayak treatment facial doang. Nah yaudah akhirnya karena nggak dapet jadwalnya dan aku juga terhalang oleh kerja kan, akhirnya aku cari-cari deh tuh official dari si Eva Mulia itu. Pas aku cari officialnya aku dapet kayak akun Instagramnya gitu, kayak konsul. Aku kirimin foto-foto jerawatan aku waktu itu kondisinya kayak gini, aku kirimin ke dia melalui chat WA. Terus dia akhirnya kasih aku beberapa resep dan bisa dibeli tuh di online kata dia gitu. Akhirnya aku beli. Aku dapat krim malam, krim pagi, terus juga
serum apa ya, kayak serum sulfur gitu sama sabun mukanya. Nah aku pakai itu minggu awal sama kayak produk-produk skincare yang lainnya. Di muka aku memang menunjukin progres yang bagus juga, kayak tapi nggak terlalu merah juga. Terus jerawatnya memang beberapa ada yang kering juga. Aku ngerasa mudah-mudahan cocok lah ya, karena kan juga banyak orang yang cocok. Nah pas aku pakai menjelang 2 minggu masih sama, masih nggak merah banget. Aku ngerasanya alhamdulillah mungkin agak cocokan. Tapi ternyata 3 minggu kemudian ke atasan itu mukaku balik lagi ke muka yang breakout lagi, yang muncul lagi jerawat-jerawatnya. Terus mukaku jadi kayak merah lagi, merahnya itu malah merah banget lagi. Aku juga bingung kenapa ya, aku kayak gini lagi, kenapa setiap pakai produk skincare di minggu-minggu awal itu selalu bagus, tapi menjelang mendekati sebulan itu selalu nunjukin progres yang kayak balik lagi ke muka awal. Di situ aku tuh buat stop dari si Eva Mulia itu, karena aku juga takut mau aku makin memperparah keadaan kan, karena memang di 3 minggu naik di 3 minggu ke atas aja aku udah kayak gitu mukanya. Nah disitu pas aku stop, aku coba benar-benar buat cobain produk-produk yang alami aja lah, karena aku ngerasa jangan-jangan muka aku udah ketergantungan ya sama produk-produk skincare kecantikan. Ya udah aku coba buat pakai yang alami. Waktu itu kan bener-bener lagi booming banget yang namanya Nature Republic, kayak masker jerawat yang lagi kayak di YouTube banyak yang pakai. Terus juga pakai toner cuka apel. Nah pas aku pakai yang alami itu, ternyata itu malah memperparah keadaan jerawat aku pada saat itu. Ternyata pas aku pakai si toner cuka apel itu muka aku malah makin meradang banget. Aku nggak tahu kenapa, memang pas aku tap-tapin di muka itu malah perih banget. Aku sih baca memang katanya perih-perih, tapi aku ngerasa perihnya itu kayak nggak wajar dan gatel. Terus muka aku kayak merah banget. Di situ aku bener-bener kayak bingung deh, takut banget, soalnya ngerasa banget mukanya merah, iritasi, aku takut kenapa-napa kan. Terus di situ pas udah aku nggak lagi pakai si toner cuka apel, aku coba pakai lidah buaya si Nature Republic itu. Nah pas aku pakai si Nature Republic ternyata mukaku malah beruntusan banyak banget dan gatel juga. Di situ aku stopin deh, ya udah deh, kayaknya emang nggak cocok pakai yang alami juga, apalagi kan apa ya, kondisi mukaku jerawatan kayak gini jadinya bener-bener sensitif banget. Nah di situ tante aku datang ke rumahku, terus dia nyaranin aku karena dia ngeliat kondisi muka aku yang jerawatan parah banget. Karena dulu juga dia kan pernah jerawatan juga parah, tapi dia memang udah sembuh sekarang. Terus dia nyaranin aku buat ke dokter yang dia pakai yang bisa nyembuhin jerawat dia, yaitu dokter SPKK. Kata dia coba pakai SPKK, karena kalau udah kondisi jerawatnya kayak gitu harus pakai dokter SPKK, kata dia gitu. Nah dia ngasih tau aku ke salah satu rumah sakit, yaitu rumah sakit Harkit itu. Nah di sana aku konsul sama salah satu dokter cewek. Dan pas aku datang sana dia langsung kayak nanya sama aku gini, kamu sebelumnya udah pernah nyoba produk dari RH belum, kata dia gitu. Nah terus aku bilang belum dok, tapi kan aku sebelumnya udah pakai produk-produk skincare yang lain tuh, jadi aku kayak trauma gitu, takutnya jadi ketergantungan. Aku benar-benar udah nggak mau pakai kayak skincare kayak gitu. Pas aku pakai dari si produk rumah sakit Harkit itu, dari si dokter SPKK itu, aku pakai di minggu-minggu awal belum ada perubahan, cuman muka aku nggak merah dan jerawatnya juga ya biasa aja, nggak separah aku yang nggak pakai apa-apa tuh munculnya tuh lebih banyak, cepet banget. Tapi kalau aku pakai ini memang agak lambat munculnya, cuman masih tetap muncul terus. Tapi memang pas 2 minggu ke atasan mukaku tetap berminyaknya makin parah. Aku nggak tahu kenapa malah makin parah, berminyak banget. Nah karena berminyaknya makin parah, jadi jerawatnya itu makin banyak juga keluarnya. Jadi aku bener-bener udah stres banget, sampai kayak yang aduh, padahal udah sampai ke dokter SPKK masih aja juga nggak sembuh. Apa jangan-jangan aku sampai kayak mikir jangan-jangan bakal selamanya ya jerawatan kayak gini. Nah dari situ pas aku ngerasa memang udah nggak cocok sih pakai si dokter SPKK itu, akhirnya aku stop deh tuh pakai dari dokter SPKK itu. Nah aku bener-bener udah coba nggak pakai apa lagi karena udah capek banget kan, karena pakai ini itu tetap nggak cocok, udah pakai alami juga nggak cocok. Terus yang ada diri kita makin insecure. Sempet aku kayak kepikiran apa jangan-jangan gara-gara berat badan aku ya yang bener-bener naik drastis 15 kiloan lebih semenjak aku kerja, jadinya ngaruh banget ke hormon aku kan. Akhirnya aku kayak disaranin sama beberapa orang buat minum Darcy, minum lemon. Aku sampai ngelakuin itu semua, minum lemon, minum Darcy, tapi ternyata sama sekali nggak ngefek juga ke muka aku. Nah aku dapat rekomendasi dari teman aku juga skincare, karena dia juga pakai, mukanya bagus, dan kata dia orang-orang yang dia temuin di klinik pas dia mau konsul itu katanya mukanya pada bersih-bersih banget. Akhirnya aku kayak
oh ya udah aku coba deh ya, apa salahnya, apalagi mau lebaran kan. Aku langsung deh tuh ke si estetika, skincare estetika di Jalan Panjang. Nah pas aku kesana aku konsul sama salah satu dokter cewek. Di sana aku disuruh treatment sama dia. Ya udah aku ikut-ikut aja karena kan aku pikir yang penting mukaku sembuh kan. Nah selesai aku treatment dan aku dapat beberapa resep, dan itu aku total kalau nggak salah 1,7 juta. Itu aku bener-bener kayak shock banget. Untung ada uang THR kan, maksud aku masih bersyukur ada uang THR waktu itu. Jadi kayak masih ada penyelamat gitu kan. Itu termasuk mahal banget menurut aku, karena memang darinya itu aku nggak pernah sampai yang lebih dari 1 juta untuk skincare gitu kan. Nah terus abis itu aku pakai di rumah si produk dari si estetika itu. Dalam seminggu semua jerawatnya kayak mulai kering, terus bekas-bekasnya mulai hilang. Aku ngerasa kayak sih bagus. Terus pas abis itu aku rutin itu tuh pakai si estetika itu sampai aku menjelang 3 bulan masih bertahan pakai si estetika, karena aku rasanya cocok kan. Aku nggak mau lagi deh neko-neko pakai yang lain atau apapun itu, walaupun memang progresnya nggak secepat produk yang lain gitu. Nah terus dari situ pas aku pakai si krim estetika itu aku selalu konsul online, memang karena kan bentrok sama jam kerja kan, karena memang estetika kan ada apa ya, kayak konsul online dokternya gitu, dan nanti bisa ditebus melalui aplikasi Gojek. Nah pas aku udah menjelang 4 bulanan pakai estetika, nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul lagi muka aku jerawatan kayak yang mulai agak banyak, jerawat yang gede-gede gitu. Aku mulai agak panik sih sedikit, aku takut kan mukaku balik lagi ke semula kan. Akhirnya aku coba buat iseng konsul lagi sama si estetika itu, konsul online. Nah pas aku konsul aku dapat resep, dan pas aku lihat resepnya masih sama, akhirnya nggak aku tebus karena memang krim aku aja masih banyak krim resep yang kemarin. Jadi buat apa aku tebus kalau misalnya masih sama kan. Ya udah aku coba buat sabar-sabarin dan masih rutin pakai si estetika itu. Tapi ternyata malah makin parah lagi mukaku, makin berminyak juga iya, terus ngerasanya berat banget di muka. Terus juga jerawatnya makin banyak lagi juga, karena aku ngerasa malah makin parah pas aku bertahan pakai si estetika itu. Ya udah aku putusin buat stop deh tuh pakai si estetika. Itu sampai sebulanan lebih aku nggak pakai apa-apa sampai kondisi mukaku kayak gini videonya. Di video ini tuh aku bener-bener yang punya tangan juga gatelan ya, karena ngeliat jerawat aku yang parah banget kayak banyak nanah gitu. Aku pencet-pencetin di kamar mandi. Bener aku apa ya, malu banget sama kondisi aku saat itu, karena udah berat badan aku yang drastis gendut, terus juga muka aku yang bener-bener rusak banget, parah. Sampai mamaku tuh bilang juga takut kanker kulit kan, karena ngeliat mukanya merah, jerawatan full gitu kan. Nah aku bener-bener mulai kepikiran, karena pas di bulan Agustus September itu kan aku mau mulai untuk kuliah pertama kali. Aku kan baru banget daftar kuliah, dengan kondisi wajah yang kayak gini bakal malu banget nantinya. Makanya aku bener-bener selalu stok yang namanya masker sensi. Untung waktu itu kan gak mahal kan harga masker sensi, dan aku di situ bener-bener kayak berdoa sama Allah, bener-bener kayak aku nangis curhat. Aku bener-bener bingung, kayak udah capek banget gitu, tapi aku bener-bener apa ya, pengen banget sembuh sama jerawat ini. Karena memang jerawatan itu bukan masalah dari penampilan aja, tapi juga ngerasain banget ya namanya rasanya sakit, perih, nyut-nyutan jerawat itu. Nah dan pas liburan semester kuliah itu aku benar-benar nemu jawaban dari doa-doa aku, dan itu mungkin kemarin aku salahnya hanya berjuang tanpa berdoa, jadinya apa ya, kurang lengkap jadinya pengobatannya. Dan alhamdulillah banget pas di liburan semester itu aku dapat salah satu obat buat muka aku yang sampai saat ini bener-bener sembuh, nggak bikin ketergantungan, karena aku cuma nyembuhin berobat itu cuma sampai 3 bulanan doang. Terus juga harganya bener-bener terjangkau, di bawah 50.000 obat jerawatnya. Dari yang kemarin aku ngeluarin jutaan, sampai sekarang cuma ngeluarin uang 50.000 aku bisa sembuhin jerawat aku. Sampai saat ini aku bener-bener udah nggak pakai apa-apa, tapi muka aku normal, balik lagi ke zaman SMA yang cuma jerawat pas mau datang bulan aja. Aku bener-bener bersyukur banget. Dan videonya bakal aku terusin di video selanjutnya, karena memang bakal kepanjangan banget kalau misalnya aku terusin durasinya di video ini. Jadi kalian harus banget nonton buat kalian yang mau sembuh dari jerawat, dan semoga ini dapat menjadi apa ya, kayak pencerahan buat kalian dan mencoba juga pakai si produk aku ini. Karena memang selain harganya terjangkau buat kalian yang kayak ngumpulin uang jajan buat demi nyembuhin muka, aku sih berharap banget bisa apa ya, merekomendasikan kalian semua yang pejuang akne, karena aku juga ngerasa banget rasanya jerawatan pada saat itu. Oke,
Nah, terima kasih guys. Bye bye.